Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Kita berjumpa kembali pada pembelajaran di kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran kedua. Ada dua muatan pembelajaran pada kegiatan ini. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, seni budaya dan prakarya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya, yang pertama, setelah mengamati gambar gerakan tari, peserta didik mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang kedua, setelah mengamati gambar gerakan tari, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Anak-anak, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo, kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Silahkan anak-anak baca teks berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Baca dengan nyaring dan jangan lupa perhatikan tanda baca yang ada. Anak-anak, agar kalian dapat memahami manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, mari kita jawab bersama beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama? Coba anak-anak jawab terlebih dahulu. Dari teks berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah perbedaan yang ditemukan dalam cerita di atas, di antaranya perbedaan warna kulit, adat, suku bangsa, kebiasaan, bahasa, dan agama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Coba anak-anak jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah, perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang bagi Edo dan kawan-kawan untuk tetap hidup rukun berdampingan dan bekerja sama. Perbedaan yang ada justru makin menguatkan kita untuk bersatu. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Silakan anak-anak jawab terlebih dahulu. Bagus sekali. Jawabannya adalah perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Mereka anggap perbedaan bukan sebagai masalah dan semua akrab bermain bersama. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Silakan anak-anak jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah wawasan mereka akan semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Coba anak-anak jawab, silakan. Tentu anak-anak pernah melakukannya. Kita pernah bekerja sama dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti menghias kelas, kerja bakti, piket kelas, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Coba anak-anak jelaskan. Bagus sekali. Perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang untuk kita tetap hidup rukun berdampingan dan bekerja sama. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, anak-anak coba untuk menjawabnya. Kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberi manfaat, di antaranya dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan bisa lebih cepat selesai, dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa bekerja sama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Untuk memahami tentang pola lantai pada tarian daerah, silakan simak penjelasan berikut ini. Pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Berikut ini adalah macam-macam pola garis lurus dan pola garis lengkung pada gerakan tradisional. Yang pertama, pola garis lurus. Ada pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi empat, pola segi lima, dan pola segitiga. Sedangkan untuk pola garis lengkung, ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Silakan perhatikan penjelasan gerakan tari indang berikut ini. Untuk gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian
tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan berbentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Sedangkan untuk gerakan yang keempat, kita mengulangi gerakan nomor 2. Kemudian, kita ulangi lagi gerakan nomor 3. Gerakan selanjutnya adalah posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang selanjutnya, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian, ulangi gerakan nomor 6 dan ulangi gerakan nomor 7. Gerakan selanjutnya, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Untuk gerakan yang terakhir, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Anak-anak, itulah gerakan tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, sebagai penguatan pada pembelajaran hari ini, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Tugas yang pertama, muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah mempelajari bagaimana siswa di SDN Nusantara pada teks Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama, menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah drama. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Tugas yang kedua, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Setelah anak-anak melihat tutorial tari indang yang berasal dari Sumatera Barat, sekarang saatnya kamu mempraktikkan pola lantai dan gerakan tari indang. Silakan anak-anak lakukan gerakan tari indang, kemudian direkam, dan hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Demikian pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.